Untuk yang soal kemarin, kira-kira ada kesulitan. Saya yang barusan hari ini mengerjakan nomor nomor 20, Pak. Nomor 20. Yang soal ini ya. Jadinya pakai konsep perkalian, Pak. Ya, yes. Yang ini. Iya, Pak. Saya nomor 20 pakai cara perkalian, Pak. Pakai cara perkalian, ketemunya berapa? Ketemunya saya nggak tahu benar atau enggak, tapi saya jawabnya 48. Oke. Jadi nomor 20 ini kita kan terakhir membahas permutasi sama kombinasi ya. Iya, Pak. Nah, ini bisa menggunakan permutasi atau kombinasi. Kira-kira pakai yang mana? Nah, itu saya kasih clue-nya ada di seorang ketua dan wakil. Berarti dia ada jabatan. Ada jabatan berarti permutasi. Kalau menggunakan permutasi, kita cek ya nanti apakah hasilnya sama dengan kita menggunakan perkalian langsung ataukah berbeda. Jadi dalam suatu pembentukan pengurus kepanitiaan dipilih ketua dan wakil. Berarti ini ada dua. Nah, terus 10 calon yang terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan. Banyak cara menyusun kepanitiaan jika harus ada setidaknya satu orang perwakilan laki-laki dan satu orang perempuan. Berarti di sini pengambilan sampelnya itu kan ada dua ya. Tadi kan ketua dan wakil. Padahal di bawah ada keterangan satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Jadi di sini laki-laki ada 6, permutasi satu, perempuan ada 4, permutasi satu juga. Karena kan yang diminta satu orang perwakilan laki-laki dan satu orang perwakilan perempuan. Oh ya, Pak. Memang Ya, waktu itu kan kalau seingat saya teorinya tuh cuman pakai satu yang NPR, Pak. Kalau kayak gini kan ada ya. dua NPR-nya terus gimana, Pak? Nah, jadi gini, kalau ini sebenarnya ada dua hal yang berbeda, tetapi dijadikan satu. Jadi nggak apa-apa, ngitungnya sendiri-sendiri. Jadi ini untuk yang laki-laki, ini untuk yang perempuan. Terus Kita cek nanti aja. ditambah gitu ya, Pak? Dikali, Oh, dikali. dikali. Kita cek ya.
Oh ya Pak, R-nya itu saya lupa Pak. R-nya tuh apa Pak? Kan N, P, R. Ya, N-nya itu adalah jumlah semua. Jadi misalkan ini tidak ada ketentuan laki-laki atau perempuan, maka N-nya 10. Tapi karena dipecah, maka N-nya ada N untuk laki-laki dan N untuk perempuan. Kalau Bentar Pak, R, berarti mm-mm, N-nya itu jumlah orangnya kan Pak? ya jumlah orang total Lalu R-nya itu satu. Itu berarti pengambilan yang diambil pengambilannya berapa? jadi ketua atau wakil ya. Ya, ketua atau wakil. Jadi R-nya tuh bukan dua tapi satu. Bukan dua, karena itu yang saya blok warna ungu yang bawah ini, itu kan satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Oh, jumlahnya harus satu gitu Ya, ya. R itu ya jumlah karena orangnya. dipecah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau P-nya itu apa Pak? Permutasi Pak. Permutasi. R-nya namanya R-nya itu nggak ada nama, cuma simbol aja. R itu melambangkan apa Pak? Berarti Pak. Melambangkan jumlah eh, bisa calon, apa jumlah apa ya, kedudukan yang dibutuhkan. Oh, jumlah kedudukannya tuh cuma satu karena kalau dua satunya lagi tuh nggak bisa diduduki Iya, laki-laki atau karena perempuan. mm-mm, karena dipisah. Kenapa nanti dikalikan ya Pak? Yang np satu dikalikan dengan 4p1. Kenapa dikalikan? Iya. Ya, karena gini, permutasi ini kan calonnya sebenarnya kan 10. Kalau eh, kita awal itu kan belajar yang kotak-kotak itu, masih ingat pigeonhole yang memasangkan baju, celana, sama Oh ya topi. ingat itu. Nah, itu sebenarnya tekniknya sama. Cuma untuk mencari kotaknya, jadi kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, untuk mencari kotaknya itu dengan cara permutasi. Jadi sebenarnya untuk yang np satu itu melambang. Nanti kalau sudah dihitung jumlahnya, itu Mm-mm. memang hasilnya itu adalah jumlah apanya? Jumlah eh, kemungkinan perempuan. Jadi yang satu kemungkinan laki-laki, yang satunya kemungkinan perempuan. Satunya kemungkinan laki-laki sebagai ketua, perempuan Mm-mm. kalau perempuan, oh ya paham. Jadi kalau ada soal kayak gini itu dikalikan ya Pak. Iya, dikalikan. Tapi saya masih bingung Pak. Kok kenapa konsepnya dikalikan Pak? Kenapa konsepnya dikalikan? Iya. Ya, kenapa kok konsepnya dikalikan? Awalnya kan gini sebenarnya. Ada berapa calon? Kan ada dua calon kan?
calon yang pertama itu anggap saja ketua, anggap saja yang kedua wakil. Ketua kan kemungkinan pertama isinya laki-laki. Laki-laki ini ada berapa? Ada berapa pilihan? Nah, kalau kita menggunakan konsep pigeonhole, laki-lakinya ada berapa yang bisa mengisi di sini? 6. 6 kan? Terus perempuannya 4. 4. 6 kali 4, 24. 24. Ya, dikalikan kan? Sekarang yang kemungkinan kedua, yang di sini perempuan, yang sini laki. Ini berarti 4, ini 6, dikalikan 24. Kalau dijumlahkan, ada 48. Yes. Ini kalau kita menggunakan pigeonhole. Jadi, kenapa kok dikalikan? Karena memasangkan dua hal yang berbeda. Seperti ketika kita apa dulu yang waktu kemeja sama celana itu kan dikalikan. Sama dengan ini, kita menggunakan permutasi, tetap nanti hasil akhirnya dibalik. Jadi kalau kalau ini posisi pertama itu ketua, posisi kedua wakil, nanti perhitungannya dibalik. Ketuanya yang perempuan, wakilnya yang laki-laki. Jadi menurut Pak Hadi lebih gampang pakai permutasi atau pakai cara pigeonhole? Kalau di sini calonnya cuma satu, enak pakai pigeonhole yang sebelah kanan. Kalau nanti calonnya lebih dari satu, calon yang diambil maksudnya ya. Misalkan di sini ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, itu kan calon calon yang dipilih apa istilahnya? Jabatannya ada 4 kan? Itu kalau menggunakan pigeonhole agak sulit. Harus dikalikan satu-satu ya, Pak? Iya, harus dikalikan satu-satu. Nah, jadi kalau misalkan jabatannya ada lebih dari satu, mending pakai permutasi. Meskipun ini ya, yang 6P1 itu hasil akhir 6, 4P1 itu hasil akhir 4, 6 kali 4, 24. Ini ketika posisinya ketuanya laki-laki, wakilnya perempuan. Kalau dibalik, ketuanya perempuan, wakilnya laki-laki, berarti nanti hasilnya 4 kali 6 sama dengan 24. Kalau dijumlah 4, 8. Itu. Berarti kalau misalnya misalnya ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara, Ya, berarti eh, ada banyak pasangan ya, Pak. K, W, S, B, lalu ada K, W, S, B, tapi dibalik lagi diputar jadinya lebih banyak ya, diputar. Pak. Lebih banyak. Pak, boleh izin ke kamar Dalam mandi sebentar, Pak? boleh.
Sudah, Pak. Udah, ya, Oh ya, Pak, saya punya satu pertanyaan lagi, Pak. ya. Jadi kalau calonnya itu ada banyak, misalnya lebih dari ketua sama wakil, sebenarnya dua-duanya caranya juga akan panjang semua ya, Pak. Lebih pendek yang permutasi. Bisa dicontohkan mungkin caranya gimana? Sebentar ya. Tak carikan dulu contohnya. Sementara boleh bahas yang lain dulu ya. Oke. Kan nomor 19. Oke, Pak, nomor 19. Saya itu saya coba berkali-kali kok nggak susah ya, Pak. Nomor 19 ya. Pak Fahri, istrinya, dan dua anaknya duduk sebaris untuk melakukan foto bersama. Ada berapa pengaturan posisi mereka duduk jika kedua anaknya selalu di pinggir? Tahu maksudnya? Saya sih tahu, Pak. Jadi kan berarti Pak Fahri dan keluarganya kan eh, foto bersama. Kak Fahri dan istrinya kan berarti harusnya selalu di tengah kan, Pak. Kalau begitu Iya. kan anaknya selalu di Mm-mm. pinggir, Pak. Ya, Berarti kan kalau misalnya anak pertamanya kita sebut A1 dan anak keduanya kita sebut A2, misalnya A1 di kiri, A2 di kanan, kan akan muncul dua kemungkinan, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Dengan Pak ya, Fahri di bagian kiri, istrinya di bagian kanan, dan kebalikannya. Tinggal betul. lah. Setelah itu A2, jika A2-nya di bagian kiri, A1-nya di bagian kanan juga akan muncul dua kemungkinan. Harusnya Mm-mm. kan empat, Pak. Tapi saya nggak tahu kok bisa nggak ada, Pak. Harusnya 4 ya, Iya, karena memang itu jawabannya. Jadi jawabannya 4, tidak ada lagi. Cuma mungkin ini pilihan gandanya yang keliru ini. saya soalnya udah ngulang-ulang kok rasanya salah terus. Tapi ternyata benar, Pak. Saya udah ngulang Iya benar, berkali-kali. jawabannya 4. Kita tak share soalnya ya.
Itu soalnya kelihatan. Kelihatan, Pak. Ada 120 cara. Ini calon ini harusnya. Oh, soalnya keliru ini. 120. Keliru ngopi saya. Di sebuah kelas ada 5 siswa yang menjadi calon pengurus kelas. Mereka akan dipilih untuk mengisi 4 jabatan. Setiap jabatan hanya diisi oleh 1 orang dan 1 orang hanya boleh memegang 1 jabatan. Berapa cara yang dilakukan untuk memilih pengurus tersebut? Kalau ini langsung ini ya. Yang ditanyakan tadi kan bagaimana cara jika ada apa 4 calon, 4 jabatan ya. Oke, pakai soal yang tadi aja wis. Jabatan. Misalkan seperti ini, dipilih ketua, wakil,
wakil, sekretaris, bendahara. Misalkan soal tadi dirubah, pemilihannya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, di mana harus ada setidaknya 2 orang perwakilan laki-laki dan 2 orang perempuan. Berarti untuk ini pemilihannya yang pertama bisa jadi untuk laki-lakinya itu ketua, wakil. Berarti perempuannya sekretaris, bendahara. Nah, ngitungnya berarti di sini 6P2 karena wakil sama ketua yang perempuan, berarti 4P2 karena sekretaris dan bendahara. Hasilnya nanti dikalikan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, laki-lakinya apa? Misalkan ketua, sekretaris. Perempuannya wakil sama bendahara. Nah, kemungkinan ketiga dibalik. Misalkan LK-nya ketua, bendahara. Perempuannya berarti wakil, sekretaris. Nah, ini dilanjutkan nanti. Ini juga 6P2, 4P2. Ini juga 6P2, 4P2. Nah, jadi ngitungnya seperti itu. Pak, berarti Ya, bisa saja dong, Mbak. Kemungkinan kenapa? pertama hasil berarti bisa kalau kemungkinan pertama hasilnya berapa dikalikan Nah, jumlah kemungkinannya. iya, dikalikan jumlah pasangan. Pak, Jadi kurang kan, satu, Pak. ya masih kurang ini. Masih belum lanjut. Ya, yang selanjutnya itu kan laki-lakinya berarti Wakil. sekretaris, wakil dulu ya. Wakil, sekretaris, terus laki-lakinya wakil, bendahara, terus yang terakhir laki-lakinya sekretaris, bendahara. Berarti ada 6. Pak, ada nggak, Pak, cara buat Eh, ngitung jumlah kemungkinannya lebih cepat, Pak? Nggak manual ada, gitu, atau ada. Ya, jadi pertama harus tahu ini. Tadi kan jabatannya ada 4 kan? Ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Terus perwakilannya ada 2. Berarti tinggal dihitung aja. 4 kombinasi 2. maksudnya gimana, Pak? 4 kombinasi 2, Pak. 4 kombinasi 2 itu artinya dari 4 jabatan diambil 2. Ya, diambil 2 itu mana? Tadi kan ada laki-laki sama perempuan. Jadi dari 4 itu diambil 2 jenis itu.
Kenapa kok pakai kombinasi? Karena dia boleh tidak ada urutan. Yang penting 4 itu didistribusikan ke laki-laki maupun ke perempuan. Ini kalau kita hitung 4C2 itu berarti kan 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial kali 2 faktorial. 4, 3, 2, 1. 2 faktorial 2 kali 1. 2 kali 1. Coret, 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 2. 2 kali 3 adalah 6. 4C2-nya adalah 6. Sama kayak ini tadi. Ini pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Jadi pengalinya 6. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, Ya. permutasi sama Mm-mm. kombinasi saya berarti apa itu kalau ngitungnya sama atau enggak sih Pak? Saya lupa Pak. Permutasi sama kombinasi. Jadi permutasi n faktorial dibagi n min r faktorial. Kalau kombinasi n faktorial dibagi n min r faktorial r faktorial. Nah, jadi yang membedakan permutasi dan kombinasi ada di sini. Menghitung r faktorial. Jadi intinya setiap kali ada jabatan berarti dia permutasi. Kalau nggak ada dia kombinasi. Nah, kenapa soal yang tadi kok pakai kombinasi? Yang bawah ini, yang ini ya. Karena 4 jabatan yang ada, yang ini 4 jabatan ini dibagi secara langsung, dia nggak pandang bulu laki-laki atau perempuan. Oh, karena kalau kombinasinya tuh baru kemungkinan yang akan apa itu kemungkinan bentuknya itu gimana ya Pak? Bukan jabatannya itu bakal gimana. Tapi baru apa itu akan berapa banyak jumlahnya. Iya, jadi kan yang dihitung permutasinya tadi kan langsung di ketua sama apa jabatan laki-laki sama jabatan perempuan yang ini. Nah, kalau ketika pembagian jabatannya ini dia kan masih belum didistribusikan ke anak buahnya kan, makanya dia pakai kombinasi. Nanti soal-soal permutasi sama kombinasi memang perlu apa ya pendalaman karena memang eh, apa biasanya itu antar kalimatnya dirubah sedikit itu nanti
pemahaman penyelesaiannya berbeda jauh. Oh. Habis ini saya kasih contoh bagaimana jika soalnya dirubah sedikit. Perwakilannya hampir sama, tetapi soalnya yang dirubah sedikit. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, ini sudah Sudah paham, Pak. sudah bisa dihapus. Sudah. Oke. Ini nanti nggak tak simpen ya, atau butuh disimpan. Gimana, Pak? Ini nanti butuh disimpan atau tidak? Disimpan saja, Pak. Disimpan. Oke, ya wes. Soal yang baru saya taruh bawah. Ya. Soalnya saya rubah seperti ini. Ini pernah keluar di OSN tahun 2017. Dalam suatu pembentukan pengurus kepanitiaan akan dipilih ketua dan wakil. Terdapat 10 calon yang terdiri dari 6 laki-laki, 4 perempuan. Banyaknya cara menyusun kepanitiaan jika harus ada paling sedikit satu orang perwakilan laki-laki. Berarti bagaimana caranya? Eh, Kemungkinan satu, laki-lakinya satu, terus perempuannya satu. satu. Ya, ini dihitung. Berarti kalau dari sini yang laki-laki itu 6 permutasi satu, yang perempuan 4 permutasi satu. Ini nanti hasilnya berapa? Setelah itu kemungkinan kedua semuanya laki-laki. Lakinya 2 berarti perempuannya 0. Nggak ada. Berarti di sini 6P2 dikali 4P0.
atau karena tidak ada, ini nggak perlu dihitung. Jadi cukup dari laki-laki saja 6P2. Nah, kita coba tes. 6P1-nya tadi adalah 6, 4P1-nya adalah 4, berarti 6 kali 4, 24. Kalau 6P2 berarti 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 kurangi 2 berarti 4. 4 faktorial adalah 4, 3, 2, 1. 2 faktorial 2, 1. Terus dicoret. Coret, coret. 2 dengan 6 adalah 3. Berarti di sini 3 kali 5 adalah 15. Total 39. Yes, itu salah satu contoh yang kedua. Habis ini saya kasih contoh ketiga. Sudah? Sudah, Pak. Ya, sekarang contoh yang lain. Jadi kalau kayak gitu caranya sama ya, Pak. Ditulis dulu kok jumlah kemungkinannya ya, Pak. Ya, tetap semuanya harus diperkirakan, terutama kalau soalnya itu di kalimat. Kalimatnya ada tulisan paling sedikit, paling banyak. Nah, itu biasanya soalnya mengecoh. Kadang kan orang nggak teliti, nggak telitinya di kata-kata paling sedikit. Jadi biasanya Biasanya keputar ya. terjebak, ya terjebaknya itu di angka 24 ini aja. Ini ada yang Maksudnya kurang ini. terjebak itu gimana, Pak? Kenapa? Maksudnya terjebak di angka 24 gimana nya, Pak? Biasanya karena sini pemikirannya satu orang laki-laki. Jadi otomatis kan yang dikerjakan hanya di nomor satu. Untuk yang yang bagian kedua, biasanya yang dikerjakan hanya yang ini. Yang saya saya kasih kotak. Ya. Tapi yang nomor dua biasanya kelupaan. Padahal di kata-kata ada keterangan paling sedikit. Karena sebenarnya nggak dibatasi jumlahnya ya, Pak. Perempuannya juga nggak Ya, dibatasi ya. ya. Ini biasanya eh, pengurusannya itu nggak cuma 2 orang,
biasanya sampai 4 atau 5 orang. Jadi otomatis ngitungnya kalau di sana pemilihannya misalkan yang mau dipilih ketua, sekretaris, terus ada bendahara, terus ada wakil. Nah, berarti kan ada 4 orang ya. Berarti kemungkinan cara ngijirnya yang pertama berarti lakinya 1, perempuannya 3. Yang kedua lakinya 2, perempuan 2. Yang ketiga lakinya 3, perempuan 1. Yang keempat lakinya 4, perempuan 0 atau tidak ada perempuan. Jadi ini nanti tetap dihitung satu persatu. Menggunakan apa? Menggunakan permutasi. Kalau soal yang begini itu lebih panjang sedikit ya, Pak. Ya, biasanya apa? Kalau soalnya seperti ini, itu persyaratannya ada banyak. Persyaratan di sini. Kalimatnya, kalimatnya, cirinya itu ada kata-kata paling sedikit, paling banyak. Itu ciri, itu ciri yang kelihatan. Kalau ciri yang nggak kelihatan, biasanya kata-katanya apa diblurkan di soal. Tergantung soal kata-kata soal Iya, ya yang menentukan. tergantung kata-kata soal. Sudah? Sebentar, Pak. Saya tadi sempat apa itu lupa teorinya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya tak ke kamar mandi sebentar ya. Oh iya, Pak. Apa itu teori permutasi? N faktorial dibagi N min R faktorial dikurangi eh dikali. Nih, Oh iya, terima kasih. ya, tak tinggal ke kamar mandi dulu. Bentar.
Oke, Pak. Betul. Ya. Sudah. Bentar lagi, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya.
Nah, sudah, kita soal baru ya. Oke, Pak. Memang hasilnya berapa, Pak? Yang mana? Yang barusan. Yang ini Oh iya itu. kan belum dihitung. Oh iya. Ya, hitungannya seperti ini. Laki-laki satu berarti 6 P1 dikali 4 P3. Nanti dihitung. Terus yang kedua 6P2 dikali 4P berapa ini? 2. Terus nanti dihitung. Terus di sini nanti 6P3 dikali 4P1. Yang terakhir 6P4. Nah, ini nanti dihitung sendiri-sendiri. Hasil akhir di jumlah. Sudah dihitung.
Ayo, kita mulai yang baru ya. Loh, Pak, nomor Berapa? itu Ada yang belum dah? belum, Pak. Nomor 16 16 ya, belum. bentar. 16, 17, 18, 19 belum, Pak. 15 juga kayaknya juga belum, Pak. Terakhir itu kita di nomor berapa ya? Akhirnya 15 belum ya? Belum, Pak. Oh ya, ya wis, kita mulai nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Segitiga KMS adalah sama kaki. KM sama dengan KS. Kita tandai dulu. Terus titik P adalah titik tengah ruas garis KM dan OQ. Jika OPM adalah 120, yang ini 120 derajat, dan PQS, PQS 95 derajat. Terus tentukan besar sudut OKM. Sudah pernah diajari garis yang berseberangan dalam, berseberangan luar? Udah pernah, Pak. Sudutnya sama. Besar Sudutnya sudutnya sama. sama. Ya, berarti ini sudah dapat ya. Sudut ini dengan sudut ini itu besarnya sama, yaitu Oh, kalau yang itu saya belum tahu, Pak. 95 derajat. Jadi kalau ada dua garis sejajar dipotong satu garis, maka besar sudut yang ini saya kasih tanda ya, sama. Ini juga sama. Jadi yang saya kasih titik sama melengkung warna ungu itu sama. Saya bingungnya kenapa titik Q bisa sama kayak titik O, Pak. Kan jauh Ya, banget, Pak. habis ini ya. Nah, jadi ini ya.
yang warna merah itu besarnya sama. Terus kenapa titik Q yang ada di Q sama dengan yang ada di O? Itu kan pertanyaannya. Di sini ada garis KO, ibaratnya seperti ini. KO dan QM. Ini S, Q-nya di sini, M-nya di sini. Nah, ini O-nya di tengah-tengah. Kan sama ini. Oh, ini keliru ini. Yang sama itu ini bukan bukan 95 ya. Di sini harusnya. Nah, yang sama Bukannya ini. itu yang hitam-hitam itu Aha, kenapa bisa sama, Pak? ini kalau di gambar saya kasih tanda warna hitam ya. Q, S Q, dari S ke Q berarti kan yang ini. Ya, saya kasih hitam tebal. Posisi ini, posisi yang S Q itu yang 95. Yang ini 95 derajat. Terus belakangnya yang saya kasih warna ungu tebal, ini dengan ini itu adalah sudut berseberangan, sudut dalam berseberangan. Nah, besar sudut yang warna ungu ini sama. Ya, saya hilangi aja. Otomatis segini kalau lurus itu kan 180. Berarti sudut yang warna ungu ini 180 dikurangi 95 sama dengan 85. Yang atas ini juga sama 85 karena berseberangan. Bentar, Tentukan Pak. Saya besar mau lihat dulu gambarnya. ya, saya OGM, OKM. Jadi, kalau ada satu garis lurus, bagian apa itu atas bawahnya bakal sama ya, Pak? Ya, berseberangan. Kalau Yang berseberangan atau bertolak belakang itu nilainya sama. berarti kalau misalnya sebentar, kalau ada satu garis, berarti otomatis bagian kanan bawah dan kiri atasnya itu sudutnya bakal sama ya, Pak? Ya, itu namanya berseberangan. Kalau kanan atas kiri bawah juga bakal sama. Kanan atas, kiri bawah. Kanan atas sama kiri bawah. Ya, itu berseberangan luar. Yang enggak sama tuh kalau kanan atas sama kanan bawah ya, Pak. Ya, kalau intinya gini, kalau dua
sudut itu digabung, dia membentuk lurus, berarti dia nggak sama. Jadi cuman yang kanan atas kiri bawah sama kiri atas kanan bawah. Iya, nanti bisa lihat di video. Saya, saya ada video itu, tapi materi MTS ya, bahas garis dan sudut. Sudah, Bu, bisa ke sini bentar. sudah. Sudah banyak, Pak? Nulisnya sudah. Saya nanti aja, Pak. Oh, Nulisnya kalau nanti sudah aja. Tak tunggu sekalian. padahal. Iya, wes. Ini ya. Langsung fokus sama gambarnya. Ini kita hapus dulu. Yuk. Kalau di sini 95, yang saya kasih tanda ini 95, berarti bagian ini berapa? Jadi gabungan Bagian yang seratus mana, Pak? delapan puluh kan?
ketika digabung 180 di satu sisi sudah berisi 95, berarti yang belum ada isinya ini 180 dikurangi 95 adalah 85. Ini ketemu 85. Nah, terus di sini yang saya kasih tanda ini, nah, itu juga ngitungnya dari garis lurus. Nah, ini kalau Berarti di nanti sini yang barusan dikasih tanda itu bakal sama dengan bagian mana, Pak? yang ini Iya. itu sama dengan atasnya karena bertolak belakang. Nanti 85 ini sama dengan yang di sini, 85. Kalau itu sudah ketemu, dua-duanya ketemu, satu yang K-nya bakal ketemu ya, Pak? Iya, ini kan segini 180. Berarti yang di sini ketemu 60. Setelah itu sudut K OKM bisa dicari dari 180 dikurangi 85 dikurangi 60. 180 dikurangi 85 itu 95. Dikurangi 60 sama dengan 35. Bentar, Pak. Berarti ininya tuh Mm-mm. bagian OPK itu tadi hasil taunya dari mana, Pak? OPK 60 itu Iya. dari sini warna hitam. Ini kan kalau kita gabung membentuk lurus kan? Ini lurus ya. Sudut lurus itu 180 derajat. Jadi ini didapat dari 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat. Yang 120 derajat itu informasi dari soalnya ya, Pak? Ya, ini UPM. Jadi gunanya informasi KM sama dengan KS itu apa, Pak? KM sama dengan KS. Iya kan ada Oh, itu untuk anu segitiga sama kaki. Sebenarnya informasi itu digunakan untuk membuktikan bahwa KO itu sejajar dengan SM. Tapi di sini kita nggak perlu membuktikan. Kenapa nggak perlu membuktikan? Karena ini kata-kata KM, mana tadi titik P ya. Nah ini titik P adalah tengah ruas garis KM dan OI. Jadi karena P ini di tengah-tengah, berarti pasti KO dan QM itu sejajar. Sehingga
nggak dibutuhkan lagi pembuktian untuk segitiga sama kaki. Oh, paham, Pak. Terima kasih. Ya, seandainya nggak ada keterangan titik tengah ruas, maka mau nggak mau harus dibuktikan. Dibuktikan kalau jawabannya sudah benar atau belum ya, Pak? Nah, itu dibuktikan bahwa KO dan QM itu sejajar. Cuma pembuktian itu aja sebenarnya. Oh, tapi nggak terkait dengan jawaban soalnya ya, Pak? Nggak, nggak terkait langsung maksudnya. Sudah, Bentar, Pak. Bisa agak digeser sedikit, Pak. geser kemana? Ke kanan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Hari Selasa depan sudah simulasi loh ya. Iya, Pak. Ini saya sekarang sedang PAT, Pak. Iya. Oh, PAT-nya sampai kapan? Sampai tanggal 10. Lama ya PAT-nya. Sudah, Pak. Sudah. Nomor 16 sudah. 16 saya tadi sudah coba hitung. Tap- Hari ini tadi saya sudah coba hitung, tapi tetap tidak bisa, Pak. Oke. Rata-rata berat Aji, Aziz, Vicky, Juli, Nando, dan Sandi adalah 36.
Berarti ada berapa orang itu? 6. 6. Rata-rata kita tuliskan pakai X bar. Rata-rata gabungan 6 orang. Saya tulis X bar 6 adalah 36. Berat badan Aji, Asis, dan Vicky 32, 33, dan 37. Rata-rata berat badan Juli, Nando, dan Sandi. Nah, ini kita menggunakan konsep rata-rata gabungan. Rata-rata A dikali NA ditambah rata-rata B dikali NB dibagi NA ditambah NB. Oh, yang kayak waktu itu ya, Pak? Ya, cuma di rata-rata A kali NA masih berupa nilai. Jadi tinggal jumlah aja 32 ditambah 33 ditambah 37 ditambah X bar B dikali NB-nya ada berapa? Juli, Bapak, yang Nando, 32 ditambah 33 ditambah 37 itu nggak dibagi dulu, Pak? ini kan sebenarnya dibagi 3, tetapi di sini kan ada pengalinya NA. NA-nya kan 3. 3 sama 3 nanti habis. Atau kalau bingung, bisa dihitung dulu ya. X bar A berarti kan 32 tambah 33 tambah 37 bagi 3. Gini kan maksudnya ya. Jadi kita cari dulu rata-rata Aji, Asis, dan Vicky. Kalau seperti ini, ketemunya 100, 100, 102 ya. 102 per 3. Lalu dimasukkan X barnya itu 102 per 3 dikali NA. NA-nya 3 orang. Ditambah X bar B dikali NB. NB-nya juga 3 orang. Dibagi NA tambah NB. Berarti 3 ditambah 3. X bar gabungan diganti dengan 36. Berarti di sini diganti 36. Sudah tinggal diselesaikan. Ini sama ini coret. Terus 36 kali 6 sama dengan 102 ditambah 3 kali X bar B. 102 dipindah ke kiri. 36 kali Bentar, 6. Pak. Berarti tadi pembaginya 3 Mm-mm. tambah 3 ini dipindah ke kiri ya, Pak? Ya, karena pembagi dipindah ke kiri jadi pengali. Lalu gimana, Pak? Sudah, tinggal diselesaikan. 36 kali 6 kan?
100 berapa? 200, 100 apa 200? 200 ya? 216. Ya, 216. 102 pindah ke kiri. Sama dengan 3 kali X per B. 216 dikurangi 102. 114. Sama dengan 3 kali X per B. Berarti X per B sama dengan 114 dibagi 3. Sama dengan 38. 8, 38. Jadi jawabannya yang C. Jadi karena mau tahu nilai XB-nya harus dipindah semua ke bagian kiri ya, Pak. Ya, karena untuk mencari rata-rata B. Sudah, Pak. Sudah? Oh ya, Pak. Saya punya Ya, pertanyaan, Pak. Kalau XB-nya kan ini 114 sama dengan 3 dikali X B kan, Pak? ya, Kalau ditukar biar lebih mudah nanti saya menghitungnya boleh nggak, Pak? boleh. Kan, 3, oke, 3 terima XB-nya kasih. taruh sebelah kiri. Iya, Boleh. maksudnya kan ini 3 dikali X B. Boleh nggak ditukar Ya, jadi X B dikali 3? boleh.
Sudah nomor 17. Sudah nomor 17. Sudah, Pak. Nomor 17 kira-kira. Nomor 17. Nomor Nah, 17 saya bingung, Pak, itu. jadi formasi persegi tahu artinya. Sa- Gimana, Pak? Formasi persegi tahu artinya. Tahu, Pak. Apa? Itu berarti tinggal 81 dibagi 4 ya, Pak? Eh, Kok, kok dibagi 4? enggak ya, Pak? Coba, kalau ada 4 orang, kan seperti ini ya. Bentar, Pak. Ini kok layarnya hilang. Sudah, di saya enggak hilang. Pak, kok ini soalnya nggak kelihatan, Pak? Soalnya nggak kelihatan. Enggak, Pak. Oh, di saya jelas ya. Gimana masih nggak kelihatan? Sudah, Pak. Nomor 17 ya. Formasi persegi artinya banyaknya siswa dalam baris dan kolom itu sama. Ya, misalkan ini kalau satu orang kan sendirian. Kalau ada 4 orang, berarti kan barisnya 2, kolomnya 2. Ini barisnya 2, kolomnya 2. Ya, kalau ada 9 orang, berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Itu artinya persegi. Ya, berarti kalau ada 81, berarti di mendatarnya ada 9, tegaknya ada 9. Oh, bilangan kuadrat ya, Pak? Ya, bilangan kuadrat. Ya, berarti karena yang ditanyakan sisi terluar, berarti kan di sini ada 9, ada 9, ada 9.
ada 9. Tetapi ingat, pojok ini kan hitungannya 2 kali, ya kan? Kalau kita nomori, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pas pojok. Tapi di satu sisi, 9 ini juga nomor 1 untuk sisi yang sebelah kanan. Atau mau dihitung lagi, nggak apa-apa. Jadi ini nanti di sini pojok-pojok itu ada 4. Maksudnya berarti tinggal dikalikan gitu. Iya, nanti tinggal kalikan. Nah, ini yang ada di tengah itu ada 7 orang. Berarti nanti yang tengah 7 total 7 kali 4 adalah 28. Ditambah yang pojok-pojok ada 4. Yang pojok itu ada 4. Berarti 28 ditambah 4 adalah 32. Kalau misalnya langsung 9 dikali 4 gitu boleh nggak, Pak? Pojoknya terhitung 2 kali. Karena kan 9 itu dari sini ke sini. Oh, Ya, padahal pojoknya itu terhitung, mendatar dihitung, tegaknya juga dihitung. oh paham, paham. Ya, Jadi apa itu orang yang di tengah itu ada 9 kurangi 7 ya? 9 kurangi kurang, 2. iya yang di tengah. Kalau misalnya apa itu 9 dikali 4 kurangi iya benar 9 dikali 4 kurangi jumlah pojoknya bisa kan, Pak? Bisa. Hasilnya juga sama, 32. Oh, paham. Ya wes, untuk hari ini cukup sampai sekian ya. Oke, Pak. Nomor Terima kasih 18 banyak. nanti kita gabung sama soal yang sudah tak kirimkan ke Ibu. Emang nomor 19 berarti tinggal nomor 18 ya, Pak? 18 saja. 19 tadi kan sudah ya. Nanti saya Iya, Pak. tulis ulang caranya. Terima kasih, Pak. Berarti nanti nomor 18 dikirim caranya gitu, Pak. Nomor 18 anu dibahas minggu Bareng depan soal aja selanjutnya. soal selanjutnya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terus untuk rekodnya nanti tak kirim. Oke, Pak. Oh iya, Pak. Tadi kan sempat ada soal yang salah ya kan, Pak? Harusnya jawabannya 4. Kalau Ya, di soal OSN muncul kayak gitu, nggak usah dijawab, Pak. nggak usah. Karena itu soal pengecoh biasanya.
Biasanya di antara 25 soal itu paling banyak dua atau tiga soal pengecoh. Oke, Pak. Itu maksimal sudah. Tapi yang kebanyakan itu dua, kadang cuma satu. Tiga itu yang saya tahu di tahun 2021 kalau nggak salah. Nggak akan muncul tulisan harus dijawab gitu, nggak akan muncul kan, Pak? Kayak di Enggak, Google Form enggak, nggak bakal. enggak. Jadi pilihannya bebas. Dijawab boleh, nggak dijawab nggak apa-apa. Kalau jawab salah itu poinnya berapa sih, Pak? Salah min satu. Berarti lebih baik nggak usah dijawab ya, Pak? Ya kalau nggak bisa. Karena kalau misalkan salah itu langsung minus, minus satu. Eman misalkan kalau misalkan apa harus terkurangi sama minusnya itu. Oke, Pak. Ya, Terima kasih penjelasannya. ya wes. Nanti kalau jawab itu kalau benar kali 4, salah min satu, kalau kosong nol. Itu sangat biasanya itu selisihnya antara peringkat satu 2 3 itu nggak sampai 1 poin. Kadang ya nilainya sama. Kalau nilainya sama, misalkan peringkat satunya dapat nilai 26, peringkat duanya 26. Itu nanti dilihat dari kenapa kok dia peringkat satu, dilihat dari bobot soal. Jadi untuk soal yang sulit, lebih banyak mana yang benar. Kalau lebih banyak si A, berarti si A itu yang peringkat satu, meskipun nanti Kalau nilainya sama. soal sulitnya sama dihitung soal yang lumayan ya. Kalau soal sulitnya sama, maka yang dihitung adalah kosongnya. Lebih banyak mana? Tuh. Tapi kalau kosongnya sama, baru dilihat dari eh, apa salahnya di nomor berapa. Tapi kemungkinan besar biasanya cuma sampai kosong itu aja. Jawaban kosong ada berapa nomor itu yang dipilih nilainya. Berarti kan kalau jawaban kosong semakin banyak, dia salahnya semakin sedikit. Itu aja. Tapi kok saya temannya ada yang ikut penyisihan tingkat sekolah. Jadi kalau itu lolos mewakili sekolah kan, Pak. Itu Mm-mm. ada peringkatnya itu lebih tinggi teman saya yang disebut aja A, padahal nilainya tuh sama, Pak. Dan itu semua pilihan ganda, Pak. Saya bingung, Pak. Oh, nek itu biasanya peringkatnya tergantung sekolahan. Jadi bisa jadi sekolahan punya kriteria sendiri. Oh, oke, Pak. Oke, Terima kasih. karena memang kalau penyisian tingkat sekolah itu kan semua aturannya dibebaskan kepada sekolah masing-masing. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, ya, wis. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ya, wis kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit untuk diri ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Mohon maaf kalau ada sama-sama. salah ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.